curhat sama Allah. Siapa yang dicurhatkan? Ayah kita, ibu kita. Ya Rab, aku punya ayah sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada al-mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzul ilmi wal hilmi wal maqam. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat berlimpah kepada kita sekalian, khususnya dan umumnya bagi masyarakat kompleks ini yang luar biasa. Allah memberikan kesempatan untuk membuat masjid begitu istimewa. Kaget saya, begitu masuk indah sekali. Ya, dulu saya masuk pertama juga masjid sebelah yang kita tinggalkan, nanti kita pindah ke sini. Ada sebuah cerita sedikit, Pak Ustaz Bagus. Jadi waktu itu muadzinnya juga masih itu, saudara kita itu. Khatib sudah naik dan jamaah belum quorum. Begitu quorum, mendengarkan khatib hampir semuanya tidur. Tidur. Akhirnya saya berhenti. Khatib saya ulang lagi. Ini mau tidur atau mau jumatan? Karena sudah kurang quorum, tidur pula kan gitu ya. Kok sekarang bisa mempunyai masjid semegah ini, sebesar ini, alhamdulillah, pertanda iman dari masyarakat sini. Insyaallah imannya subur, imannya bagus, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang itu baik dan diterima oleh Allah makin meningkat. Seperti halnya ciri-ciri ibadah haji mabrur adalah apabila setelah haji dia ada peningkatan dan peningkatan. Mudah-mudahan termasuk kita, amin ya rabbal alamin. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Takwa yang mendasari kita untuk bangun masjid. Karena takwalah yang menyebabkan kita mau berderma, mau berjuang dan seterusnya. Allah katakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sana, di masjid yang megah itu, rijal, orang laki-laki yang gagah-gagah, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka menginginkan untuk senantiasa membersihkan diri, mensucikan diri. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masabah tempat kumpul kita untuk mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pas kalau istilahnya itu rijal, orang-orang laki-laki yang gagah gitu. Gagah bukan berarti harus fisiknya, gagah imannya, gagah kantongnya. Oh enggak, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan masjid itu Allah katakan diizinkan kepada kita untuk meninggikan suara-suara zikir. Artinya menjadi sarana dakwah dan menjadi sarana untuk saling mengkaji, belajar. Sehingga di situ akan terjadi proses untuk pengkayaan dari ilmu agama, pengkayaan terhadap nilai-nilai keimanan dan seterusnya. Dan Allah sangat menyukai itu. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya sekedar untuk sholat, akan tapi juga menjadi masabah tempat ngumpul. Dan sesungguhnya inilah rumah kita yang sejati. Rumah kita yang sejati, rumah kita itu nanti akan kita tinggalkan, kemudian akan dipakai oleh anak cucu kita atau dijual dan seterusnya. Tapi masjid ini akan menjadi rumah kita, bahkan insya Allah akan menjadi kapal kita ketika melewati Siratal Mustaqim. Ya Rab, Bapak ada di pojok sini, Bapak ini ada di pojok sini, dia ada di tengah, ada di situ nanti melewati Siratal Mustaqim dengan masjid-masjid yang kita bangun dan kita gunakan. Mudah-mudahan masjid kita dibangun dan bisa kita gunakan. Karena apa?
Karena ciri-ciri akhir zaman adalah manakala masjid itu dibangun kemudian masyarakatnya harabun minal huda, masyarakatnya jauh daripada petunjuk Allah. Ini ciri-ciri hari kiamat. Jadi masjid dibangun amratun minal bina uhum harabun minal huda, dibangun megah akan tapi masyarakatnya jauh dari petunjuk Allah. Mudah-mudahan ini masjid usis ala taqwa tadi dibangun atas dasar takwa yang kemudian kita isi, bukan masjid dibangun untuk ciri-ciri dekatnya kiamat. Jemaah sekalian rahimakumullah, di masjid ini disebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Maka siapa yang hadir di masjid ini sebagai tamu-tamu Allah. Jadi kita adalah tamu-tamu Allah, yang mana Allah juga mengatakan dalam surah Al-A'raf dengan mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, termasuk kita, khudhu zinatakum, ambillah perhiasanmu, ambillah pakaian terindahmu ketika hendak pergi ke masjid. Ini Pak, pakaian terindah untuk pergi ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Indah manakala setelah masjidnya bagus seperti ini, siap kita datang pakai gamis, pakai peci putih, kemudian dengan niat yang suci. Ya Allah, suci lahir, suci batin. Kan ada orang yang malu pakaian putih jubah, kenapa belum haji? Enggak, putih jubah itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan saja kita pakai. Peci putih juga sunnah. Iya, artinya kalau peci hitam itu kan Indonesia, Pak ya. Jadi kalau kita lihat di masjid-masjid Malaysia atau sedikit di Singapura, di Brunei, itu pakaian-pakaian mereka yang hadir pakaian putih-putih, jubah-jubah indah. Walaupun mereka juga belum haji, belum semuanya haji. Saya kira itu juga bisa dijadikan agenda, sehingga orang masuk masjid itu ya pakaiannya indah sama ya. Yang ibu-ibu juga seperti itu, bukan bersolek pakaian indah. Kalau bersolek harum-harum, Umar bin Khattab marah gitu. Karena harum itu mengundang gitu, kata Umar, sehingga Umar jangan berzina di pergi ke masjid. Baik, karena kita tamu, maka mari kita menjadi tamu-tamu terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, judul yang akan saya bahas adalah kita adalah tamu-tamu dalam bulan suci Ramadan. Ramadan nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Asmaul Husna. Maka ulama-ulama mengatakan jangan kau katakan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya syahra Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, bukan marhaban Ramadan, karena Ramadan adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah tamu-tamu dalam bulan suci Ramadan, dan sahibul baitnya telah beri aturan-aturan yang sangat ketat, yakni kita fardu alaikumussyam wa sanantu lakum qiyam, diwajibkan atas kalian siang berpuasa dan malam dianjurkan kalian untuk salat tarawih. Puasa juga ada aturan-aturannya, nggak sembarang menahan lapar dan haus serta hubungan seksual, tidak. Tapi puasa fala rafasa wala fusuqa wala jidal termasuk di situ. Orang-orang yang rafas dalam bulan Ramadan, emosi ya, itu nilai Ramadannya akan gagal. Bahkan lebih detail lagi, tidak boleh ghibah. Ghibah itu menggunjing. Tidak boleh namimah, mengadu domba. Tidak boleh kadhibah, berbohong. Tidak boleh an-nadhru bisyahwah, melihat lain jenis dengan sengaja, dengan tumbuh syahwat. Ini adalah aturan-aturan dari sahibul bait, yakni Allah Subhanahu wa taala. Malam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendekatkan diri. Bahkan dalam pendekatan diri ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya mengatakan, ya baghil khair aqbil wa ya baghis syarr aqsir. Duhai orang yang mau menghadap untuk berbuat baik, silakan menghadap. Duhai orang yang mau melakukan perbuatan maksiat, jangan kau lakukan dalam bulan suci Ramadan. Begitu. Jadi panggilan itu tidak hanya di sepertiga malam yang akhir seperti hari-hari biasa, tapi siang malam panggilan itu didengarkan oleh Allah. Wahai mana hambaku yang mau berbuat baik, ayo sekaranglah berbuat baik. Dan hambaku yang mau berbuat maksiat, jangan kau lakukan seperti itu. Dalam hadis yang panjang
panggilan itu mengatakan ayuhat taibun, duhai orang yang mau bertobat, sekaranglah bertobat. Ayuhal mustaghfirun, duhai orang yang mau istighfar, minta ampunlah sekarang. Ayuhas sailun, duhai yang punya proposal permohonan, mintalah sekarang. Selama bulan Ramadan siang maupun malam. Maka ada orang yang mengkaji tentang hadis awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru minan nar. 10 yang pertama adalah rahmat, 10 yang kedua adalah ampunan, dan 10 yang ketiga adalah kebebasan dari api neraka. Itu ada yang mengatakan tidak benar dan bukan hadis. Karena seluruh bulan Ramadan ada rahmat, ada ampunan, dan ada kebebasan dari api neraka. Seluruh bulan Ramadan, tidak hanya 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir. Bahkan Rasul mengatakan, siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia itqul khabatin minan nar, dia membebaskan diri dari siksa api neraka. Subhanallah, setiap sore itu. Ya mas sekalian rahimakumullah, sahibul baitnya adalah Allah, dan Allah menjamu dengan jamuan yang luar biasa. Apa jamuan Allah? Jamuan Allah adalah tilawatil Quran. Halo, bagaimana kita sudah khatam Quran belum? Sudah juz berapa? Bulan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran, Pak, syahrul Quran. Kalau kita lihat konsideran ayatnya kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk manusia dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu hendaklah dia puasa. Kisahnya itu kisah tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Pak. Kalau kau menyaksikan bulan itu, berpuasalah. Jadi berpuasa seakan-akan untuk menghormat bulan suci Ramadan. Maaf, saya ulangi lagi. Berpuasa seakan-akan untuk menghormat turunnya Al-Quran. Maka menjadi aneh apabila Ramadan kita nggak baca Quran. Nabi Muhammad tadarus dengan Jibril sampai khatam. Nabi membaca, Jibril mendengarkan, Jibril membaca, Nabi mendengarkan, saling simak. Tadarus yang benar seperti itu. Sahabat-sahabat ada yang satu malam itu khatam Quran dalam salatnya. Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam sehari, siang sekali, malam sekali. Kalau santri-santri ada yang sehari sekali khatam. Kita kira-kira sebulan besok ini khatam apa enggak? Harus, Pak. Kalau enggak, ambil Al-Quran, ambil CD atau setel, kita dengarkan. Kalau kita nggak yakin bacanya fasih, maka kita ambil tilawah daripada masyayikh, mendengarkan baca Al-Quran, apalagi dengan menyimak, nilainya sama. Subhanallah, dalam bulan Ramadan siapa yang baca Al-Quran satu hurufnya nilainya 70. Kalau dalam salat maka nilainya kali 50. Subhanallah, luar biasa satu hurufnya. Karena itu hidangan yang paling istimewa dalam Ramadan diantaranya adalah Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Hidangan yang paling istimewa yang terakhir saya sampaikan adalah ijabatul dakwah, ijabatul doa, yakni doa-doa kita diijabah. Ayo sekarang dalam bulan Ramadan ini doa spesial yang kita siapkan apa Pak? Doa spesial yang Bapak akan sampaikan, para bunda akan angkat tangannya mendoa. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan? Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuhan itu jauh sehingga kami perlu nunadi, atau Tuhan itu dekat sehingga saya cukup nunaji, munajat saja. Lalu turun, dan itu diturunkan dalam tengah-tengah pembahasan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya ada hambaku bertanya tentang aku, posisiku, katakanlah aku adalah dekat. Ayat itu dalam pembahasan Ramadan, Pak, di tengah-tengah diselipkan seakan-akan Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk saatnya berdoa, karena Allah sangat dekat dengan kita, dekat rahmatnya, bukan dekat posisinya, dekat rahmatnya dan ampunannya. Nah, kalau begitu Ramadan yang paling indah doanya bukan doa-doa verbal yang sering kita baca seperti itu, tapi munajat. Apa itu munajat? Munajat adalah Bapak nyusun kalimat lapor, mendekatkan diri dengan cara
bapak membuat satu bentuk pelaporan, curhat sama Allah. Siapa yang dicurhatkan? Ayah kita, ibu kita. Ya Rabb, aku punya ayah sudah meninggal dunia, aku punya ayah yang jasanya luar biasa, saya belum bisa membalasnya. Rabb, mereka sekarang ada di mana saja nggak tahu, karena dalam kubur. Seandainya kuburnya sempit, lapangkanlah dia ya Allah. Seandainya kurang amalnya, tutuplah segala kekurangannya ya Rabb. Kita munajatkan ibu, dan nama ibu disebut-sebut di dalam doa kita, di atas tangan kita. Kita panggil ya Rabb, bunda kami ya Rabb, yang telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik dan merasa sampai capek, sampai sepuh. Dia selalu perhatian kepada kami. Rabb, izinkan kami mengajukan proposal untuk bunda kami. Sayangi dia, muliakan dia, bebaskan dia dari ancaman neraka, masukkan dia ke dalam surga. Panjanglah kalimat-kalimat untuk bunda kita. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan bunda. Mungkin suami munajatkan istri dan istri munajatkan suaminya. Nama suami disebut-sebut. Ya Rabb, aku punya suami, walaupun tidak terlalu soleh, tapi dia telah banyak berjasa kepada kami. Solehkan, tambahlah kesolehan suami kami, lindungi dia ya Rabb. Seorang istri memuja-muja Allah dengan menghadirkan nama suami. Suami pun mendekatkan kepada Allah dengan doa-doa yang banyak untuk istrinya. Subhanallah, indah betul Ramadan di malam hari bisa munajatkan istri, munajatkan anak. Ayah dan bunda mendoakan anak-anaknya. Bagaimana enggak diijabah doa bunda kepada anak-anak, bagaikan doa Nabi kepada umatnya, apalagi dalam bulan Ramadan, apalagi jamaah dengan suami dalam qiyamul lailnya. Ayo, hidangan yang luar biasa dari Allah kita tangkap, dan Allah pasti akan senang dengan kita. Hamba yang pedulikan fasilitas yang Allah berikan. Kalau fasilitas yang istimewa tidak digunakan, pasti sang penjamu dia tidak akan suka kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi tamu-tamu Ramadan yang istimewa sampai Ramadan berakhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.